Halo adik-adik, selamat tahun baru. Selamat datang di minggu pertama tahun 2021 di ibadah online Sekolah Minggu GKS Grogol. Ayo, semangat, beri waktu terbaik buat Tuhan. Adik-adik tahu kan kenapa kita beribadah di rumah? Kita ibadah di rumah karena kita sedang membantu banyak orang yang sedang sakit kena virus untuk bisa cepat sehat lagi seperti kita. Tapi kita juga harus berhati-hati ya, cuci tangan pakai sabun dan jaga kebersihan setiap saat. Ayo, sekarang duduk yang manis. Kita mau dengar firman Tuhan dengan judul Setia dalam Perkara Kecil, Indah pada Waktunya. Jangan lupa klik lonceng dan subscribe YouTube channel ini ya. Selamat beribadah. Haleluya, amin adik-adik semua. Di hari Minggu yang cerah ini, hari Minggu pertama di tahun 2021, tahun yang baru. Setelah 10 bulan kita melewati masa pagebluk COVID-19 ini dengan selamat ya, bersama dengan Tuhan. Kita kembali datang pada firman Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa dulu adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semuanya ya Tuhan yang telah kami lewati bersama Engkau di sepanjang tahun 2020. 10 bulan kami berada di dalam masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Jika tiada Engkau ya Tuhan, kami tidak bisa melewati dengan baik, dengan aman sentosa, dengan damai sejahtera, dengan sehat sejahtera, oleh karena perlindungan Roh-Mu ya Tuhan. Oleh karena naungan darah-Mu saja ya Tuhan Yesus, hingga kami semua sehat sejahtera. Dan kami bisa menginjakkan kaki di tahun 2021 ini dengan selamat, tak kurang suatu apapun jua. Karena Engkau saja Tuhan yang melindungi kami semua. Engkau menghendaki kami terus beribadah melayani-Mu ya Tuhan. Engkau menghendaki kami terus menjadi keluarga yang beribadah melayani Tuhan. Dan kami selalu merindukan firman-Mu, merindukan bersekutu dengan-Mu, merenungkan firman-Mu dan menjadikan firman-Mu sebagai makanan rohani yang sehat yang mempertumbuhkan manusia rohani kami dengan luar biasa, sehingga sepanjang tahun 2021 ini ya Tuhan, kami kembali bisa mengarungi kehidupan dengan selamat ya Tuhan. Kami menantikan kedatangan-Mu kali yang kedua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang pada firman yang hidup yang mengubahkan batin kami. Kami datang pada firman yang hidup yang mensuplai semua apa yang kami perlukan dalam kehidupan rohani kami. Kami datang pada firman yang hidup yang menguatkan, meneguhkan, mengokohkan pengharapan kami sepanjang tahun 2021 ini. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu juga memberi kecerdasan pada kami, sehingga kami bisa menempuh sekolah online, bahkan mungkin bentar lagi sekolah tatap muka, dengan baik, dengan berhasil ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Segala mulia bagimu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Berikan kami telinga yang mendengar dan hati yang gembur untuk menerima benih firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan. Nah, firman Tuhan pada hari ini mengenai kesetiaan pada perkara yang kecil. Kesetiaan dalam perkara-perkara kecil ya. Diambil dari Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Di sini Tuhan menegaskan bahwa kita ini adik-adik semua sebagai hamba-hambanya itu dipuji Tuhan nanti saat dia datang kedua kalinya. Kalau kita setia dalam perkara-perkara kecil, kita akan diberikan tanggung jawab oleh Tuhan dalam perkara-perkara yang besar. Ya. Kita lihat satu ayat lagi ya, yang sangat baik. Amsal 20 ayat 6 ya. Banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Ya, benar adik-adik. Om bisa bilang Om adalah orang yang baik hati. Adik-adik bisa bilang adalah orang-orang yang baik hati, yang tidak berbuat kejahatan, yang tidak mencuri, membunuh, atau melakukan berjudi, melakukan berbagai kejahatan-kejahatan lain. Tetapi di sini masih ada satu pertanyaan lagi di firman Tuhan. Kalau engkau memang baik hati, apakah engkau setia? Tuhan mencari orang-orang yang setia. Dan ketahuilah bahwa di masa akhir zaman ini, orang yang setia itu semakin langka. Jadi, orang yang setia semakin langka. Maka di sini Tuhan memuji di dalam ayat tadi di Matius 25 ayat 21. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Jadi bukan hanya soal baiknya saja adik-adik, tapi juga setia. Itu yang dicari oleh Tuhan. Jadi ada dua hal, baik dan setia. Baik saja tidak cukup, harus setia, baru beroleh pujian dari Tuhan. Setia dalam perkara kecil. Perkara kecil itu apa? Itu perkara-perkara yang diremehkan oleh orang. Yang orang-orang tidak mau ambil bagian. Orang-orang tidak mau kerjakan di situ. Karena itu adalah perkara kecil. Perkara remeh-temeh. Yang tidak membuat kita beroleh pujian dari manusia. Yang tidak membuat kita menjadi punya nama yang baik. Ya, perkara yang tersembunyi. Yang tidak kelihatan di mata orang-orang. Itu yang tidak mau dilakukan oleh orang-orang. Tapi sesungguhnya Tuhan menghargai setiap orang yang melakukan perkara-perkara yang kecil, yang remeh-temeh, yang tidak diperhitungkan oleh orang, yang tidak dianggap oleh orang, yang tidak dipandang oleh orang. Tapi kita lakukan dengan setia, maka Tuhan memuji kita. Ya. Di sini ada satu cerita yang sangat baik, ya cerita ini memang cerita perumpamaan adik-adik. Tapi ini sangat baik cerita ini. Kita mengenai tempayan yang sombong, ya, tempayan yang sombong dan tempayan rendah hati. Ya. Ceritanya ini mengenai seorang nenek, ya, di sebuah desa, ya, yang tinggal sendiri, ya. Untuk kebutuhan air di rumahnya, nenek ini mengangkut air yang diambil dari sebuah danau atau telaga di dekat rumahnya, ya, tidak jauh dari rumahnya. Dia isikan air danau itu ke dalam 2 tempayan di sini, ya. Nenek itu duduk di pinggir danau, lalu airnya dicedok, dimasukkan ke dalam kedua tempayan. Kemudian nenek itu mengangkut kedua tempayan tersebut dengan pikulan dan dibawa ke rumahnya, dipakai untuk keperluan air sehari-hari. Namun, rupanya ada perbedaan antara kedua tempayan tersebut, ya.
Tempayan yang satu utuh, ya, tidak retak. Tempayan yang kedua, ya, yang berada di sisi jalan, ya, itu ternyata ada retak, ya, dan otomatis airnya menetes, tes gitu adik-adik, netes di sepanjang jalan, terus sampai ke rumah sang nenek. Nah, terus menetes seperti itu karena retak, ya. Retakan itu membuat airnya merembes keluar dan menetes sepanjang jalan, ya. Begitu sampai di rumah si nenek, nenek meletakkan di samping bak air, ya. Diletakkan di samping bak air untuk kemudian dituangkan ke dalam bak air. Apa yang ditemukan? Tempayan yang bagus, yang tidak ada cacat retak, itu airnya masih penuh, seperti halnya tadi waktu ditedok dari danau. Tapi tempayan yang retak ini, airnya kira-kira tinggal separuh adik-adik, karena tadi sepanjang jalan netes, ya, karena rembes dari retakan, netes sepanjang jalan, akhirnya sampai ke rumah sang nenek cuma tinggal separuh, ya. Nah, kita selanjutnya ini setelah selesai dimasukkan airnya, lalu kedua tempayan ini ngobrol. Wah, aneh juga ya, tempayannya bisa ngobrol adik-adik. Ini kayak cerita Dora apa ya? Oh, di cerita Dora kan memang benda-bendanya bisa ngobrol, ya, bisa ngomong. Nah, ini kalau tempayannya ngomong, si tempayan yang bagus bilang, kamu nih gimana sih? Kok ada retaknya? Kok nggak kayak aku? Bagus, mulus, nggak ada retaknya, sempurna. Wah, ya, nggak ada air netes sepanjang jalan. Coba lihat keadaanmu. Menyedihkan kan? Kamu sebagai tempayan, kamu cacat tahu nggak? Retak kamu nih. Makanya kegunaan kamu cuma bisa ngangkut air separuh doang. Nggak seperti aku, kegunaannya full. Sampai rumah nenek, air yang kubawa di dalamku masih full. Nggak kayak kamu, cuma tinggal separuh. Kan kasihan si nenek, cuma dapat 1,5 tempayan. Ini gara-gara kamu nih, nenek jadi airnya tetap kurang sampai ke rumah. Tempayan itu cuma terduduk sedih dan merasa rendah diri. Merasa rendah diri, terduduk sedih, rendah diri. Waduh, bener ya, aku ini gimana ya, kok cacat gini ya. Nggak seperti temenku yang tempayannya bagus ini. Kegunaanku ternyata, aduh, aku nih, supaya aku sebagai tempayan, aku nggak ada gunanya nih. Bener-bener nggak ada gunanya nih. Nggak seperti tempayan yang bagus temanku ini. Lalu sang tempayan yang retak ini merasa rendah diri, adik-adik. Merasa minder, rendah diri. Ya. Apa yang terjadi setelah ini? Setelah pembicaraan antar kedua tempayan ini, lalu sang nenek kemudian datang. Ya. Sang nenek datang, ya. Terus dia tanya, dia lihat sang tempat ini, ya heran juga nih ya, cuma cerita ya. Sang nenek tahu tempayannya retak ini lagi sedih, ya. Wah, hebat nih sang nenek bisa tahu tempayannya lagi sedih. Nggak tahu cara tahunya gimana, tapi ini cerita doang ya. Tempayan, kenapa sih kamu kok sedih? Ya nek, gimana aku nggak sedih nek? Kok dibandingkan sama temenku yang sempurna itu, aku nggak ada apa-apanya nek. Aku cuma bisa bawa air untuk rumah nenek tinggal separuh. Nggak seperti tempayan yang bagus ini. Aku nih rasanya nggak ada gunanya nek. Jadi tempayan nggak ada gunanya nek. Nggak bisa bawa air sampai full. Oh tempayan, kata si nenek. Kamu nggak usah kecil hati. Nggak usah rendah diri, nggak usah minder. Ternyata sekalipun kamu retak, ya, kelihatannya kamu kurang berharga, kurang bagus dibanding tempayan yang sempurna ini, tapi ketahuilah, kamu ini sudah mengerjakan
satu hal yang sangat berguna. Ya. Oleh karena kamulah, maka hal yang indah terjadi. Waduh, si tempayan jadi bingung. Wah, aku retak gini kok bisa melakukan hal yang indah, gimana sih nenek? Gimana nenek kok bisa gitu? Ya, dengan sedikit harapan si tempayan tanya sama si nenek, masa sih aku bisa berguna, Nek? Iya, tenang aja. Besok aku tunjukkan bahwa ternyata kamu ini sekalipun retak, tetap ada gunanya. Wah, bingung si tempayan kan? Lalu besokannya, kembali si nenek ngambil air, ya. Ngambil air seperti biasa, diangkut, gini. Ternyata si tempayan retak itu karena menyusuri tepi jalan, dan di tepi jalan tuh banyak tumbuh semak-semak yang berbunga, ya. Berbunga warna-warni, bunganya indah, ya. Dan rupanya tetesan air dari sang tempayan retak itu, tetesan airnya menetes sepanjang tepi jalan yang banyak semak-semak berbunga, ya. Otomatis karena dapat siraman air, semak-semak berbunga itu tumbuh subur. Sehingga banyak bunga-bunga yang warna-warni indah, ya. Sepanjang jalan tuh, di tepi jalan indah sekali. Wah, karena siraman air, tetesan air dari sang tempayan retak, ya. Beda dengan sang tempayan yang sempurna. Dia berada di sisi yang lain, tidak di sisi jalan, dia tidak netes juga, ya kan? Maka tidak ada yang dia berikan, tidak ada tetesan air yang dia berikan kepada tanah di bawahnya, ya. Nah, singkat cerita, di pinggir jalan ini banyak pertumbuhan bunga-bunga yang indah, ya, karena siraman air dari tetesan sang tempayan retak, ya. Nah, disinilah kemudian setelah sampai di rumah si nenek, lalu tempayannya diletakkan, terus kemudian nenek berkata kepada sang tempayan retak, ya, coba lihat tempayan. Hei tempayan retak, lihatlah temanmu itu yang tempayan sempurna, karena dia menyusuri sisi jalan yang satu lagi, dan dia tidak ada tetesan air, maka sisi jalan yang ini sekalipun ada semak-semaknya, karena tidak mendapat tetesan air, tidak ada bunga yang tumbuh. Tapi kamu, karena kamu meneteskan air sepanjang tepi jalan ini, maka semak-semak itu yang ada benih bunganya, karena mendapat tetesan air darimu, maka bunga-bunga bermekaran, bertumbuh, bermekaran, macam-macam bunga yang indah warna-warni, sehingga menjadi semaraklah tepi jalan ini dengan bunga-bunga yang warna-warni, ya. Luar biasa adik-adik. Ini suatu pelajaran yang sangat indah, sangat baik, yaitu bahwa sekalipun sang tempayan retak ini merasa dirinya rendah diri, ya, merasa dirinya kurang berguna, bahkan merasa dirinya dibanding dengan sang tempayan sempurna itu tidak ada apa-apanya, tidak ada gunanya, tapi rupanya dengan kekurangsempurnaannya itu, dengan ketidaksempurnaannya itu, dengan cacatnya itu, dengan retaknya pada badan tempayan itu, akan membawa hal yang indah, yaitu dia menyirami semak-semak di pinggir jalan sehingga bermekaran bunga-bunga yang indah warna-warni. Ya, pelajaran buat kita semua adik-adik, yaitu bahwa saat kita merasa tidak ada apa-apanya, merasa pada awalnya kita merasa tidak berguna, ya, merasa kecil, diremehkan, tidak dianggap orang, ya, merasa ada suatu kekurangan pada diri kita, ya. Dulu Om juga pernah mengalami sekolah seperti adik-adik, ya. Karena waktu kelas 1 SMP, ya,
itu nilai aljabar itu. Kalau dulu pelajarannya nama aljabar, kalau sekarang kan matematika ya. Dulu ada aljabar dan ilmu ukur itu tahun 75 ya. SMP kelas 1 ya. Kalau sekarang namanya kelas 7 ya. Kalau dulu kelas 1 SMP. Itu aljabarnya itu itu nilainya jisamsu adik-adik. Jisamsu ya 2, 3, 4. Dapat 3 itu artinya 8 ketawa. 8 ketawa 3. Dapat 4 dapat kursi ya, dapat kursi ya, atau dapat 2 doang. Nggak jauh dari nilai itu jawabannya, jisamsu aja gitu. Dapat nilai 5 aja udah susah gitu. Ya. Banyak teman-teman yang melecehkan adik-adik. Weh, walek jawabannya jisamsu. Setiap kali dibagi ulangan pasti mereka ngeledekin. Pastilah ini nilainya jisamsu gitu. Emang benar nilainya jisamsu ya. Saat itu merasa rendah diri, merasa kecil, merasa tidak dianggap, tidak dipandang ya. Itulah kenyataan hidup yang sering terjadi di sekolah-sekolah adik-adik. Di sekolah-sekolah seperti itu. Yang kehidupan keluarganya kebetulan kurang mampu atau pelajarannya kurang bagus, itu biasanya suka diledekin, dilecehkan atau diejek oleh anak-anak lain yang merasa diri mampu keluarganya, yang merasa diri hebat pelajarannya. Ya. Tapi ingatlah, firman Tuhan katakan seperti ini. Ya. Dalam Pengkhotbah 7 ayat 8, firman Tuhan mengatakan, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Apa itu maksudnya adik-adik? Maksudnya adalah nggak jadi masalah pada awalnya hidup kita ini seperti ada kurangnya, seperti ada cacatnya, seperti ada suatu hal yang bikin kita tuh nanti kira-kira nggak bakal sukses di kehidupan yang akan datang. Banyak orang mungkin menyebut kalau anak yang bodoh, anak yang sekolahnya nggak keruan, ya, bahkan mungkin yang kurang mampu orang tuanya, wah kamu nggak bakal sukses lah, kamu nggak bakal sukses. Ya. Kenyataan firman Tuhan mengatakan seperti itu. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Ya, walaupun awalnya kedodoran, tapi kalau pada akhirnya itu sukses, menang, maka itu akan terbayar lunas semuanya. Semua kesusahan di awalnya akan dibayar lunas. Ya, seperti halnya sang tempayan yang buruk rupa itu. Sekalipun dia kelihatannya retak, tapi ternyata dia sukses. Suksesnya apa? Membuat bunga-bunga bermekaran. Sebaliknya, sang tempayan yang sempurna tidak membuat bunga bermekaran. Ya, ya. Sekalipun kita di sekolah, ya, matematika kita kedodoran, ya, Inggris kita kedodoran, ya. Banyak orang kan selalu membuat formula sukses tuh matematika plus Inggris sama dengan sukses. Jadi kok dianggap matematikanya jago, Inggrisnya jago, pasti sukses hidupnya. Belum tentu adik-adik, belum tentu. Kalau kita percaya Tuhan, kita percaya firman Tuhan, maka yang terjadi adalah awal yang buruk itu akan dirubah dengan kerja keras kita, dengan firman Tuhan. Kalau kita percaya firman Tuhan, dengan kerja keras kita akan diubah menjadi suatu akhir yang luar biasa. Akhir yang luar biasa. Yang akan membalikkan keadaan. Ya. Jadi pasti tahu, ya, riwayat Thomas Alva Edison. Ya. Itu adalah penemu bola lampu listrik. Ya, pada awalnya Thomas Alva Edison itu adalah anak berkebutuhan khusus. Ya. Kalau di zaman sekarang yang sering disebut sebagai anak autis. Ya. Di sekolah itu Thomas Alva Edison nggak bisa ngikut pelajaran. Ya. Dia kadang-kadang ngamuk, teriak-teriak, masuk ke kolong meja. Gurunya nggak sanggup ngajar, lalu diserahkan kepada orang tuanya. Ya. Ya, kemudian Thomas Alva Edison dididik oleh mamanya, dan Tuhan memberikan
pada Thomas Alva Edison minat pada sains, pada fisika, ya, pada dunia sains, dan dia banyak membaca buku-buku sains. Dia tertarik pada percobaan-percobaan fisika, terutama listrik, elektrik, dan ujung-ujungnya adalah seperti yang kita tahu, hari ini di peradaban manusia, bola lampu listrik mewarnai kehidupan manusia. Itu karena jasanya Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu listrik, ya, yang pada awalnya adalah seorang anak yang punya cacat. Kata orang punya cacat, punya kekurangan, punya ketertinggalan, yang orang masyarakat umum menganggap pasti nggak bakal sukses nih Thomas Alva Edison. Kenyataan hari ini semua orang seluruh dunia berutang budi pada Thomas Alva Edison yang menemukan bola lampu listrik dan juga yang menemukan listrik, sehingga kita ada pembangkit listrik, generator listrik, itu karena jasanya Thomas Alva Edison. Ya, itu hal pertama yang kita mesti belajar, adik-adik, bahwa apapun awal kita yang buruk itu tidak otomatis kita mengakhiri dengan buruk pula. Asal kita percaya firman Tuhan, kita percaya firman Tuhan, kita bekerja keras mewujudkan cita-cita kita, maka pasti akhirnya kita mendapatkan suatu kemenangan. Kita mencapai cita-cita kita dengan penuh keberhasilan, adik-adik. Ya. Hal kedua, yaitu kita jangan berlarut-larut di dalam rasa rendah diri, adik-adik. Sang tempayan cacat ini tertolong, ya. Dia kemudian bisa melihat sisi positif dari cacatnya itu, sehingga dia terhindar dari rasa rendah diri. Ketahuilah, adik-adik, kalau rendah diri atau minder itu dipelihara terus-menerus, maka kita akan terjebak di dalam apa yang dinamakan oleh Alkitab itu akar yang pahit. Kalau kita sampai ketemu akar yang pahit itu, di dalam hati kita itu ada kepahitan, maka kita akan menyalahkan keadaan, menyalahkan orang-orang. Dan ujung-ujungnya kita akan berbuat suatu kejahatan. Ya. Kenyataan hidup menunjukkan bahwa orang-orang yang melakukan kriminalitas itu pada awalnya adalah orang-orang yang minder. Ya, minder, tapi dia tidak bisa mengatasi mindernya. Bahkan dia cenderung kepahitan pada sekelilingnya. Ya. Dan karena dia menyalahkan keadaan, menyalahkan orang-orang sekelilingnya, maka dia berbuat kejahatan. Ya. Film The Joker itu adalah film yang sangat buruk, adik-adik. Jangan menonton film itu. Film itu mengisahkan tokoh penjahat yang dijuluki The Joker. Pada awal mulanya dia adalah orang yang baik. Tapi karena dia banyak kekurangan dalam hidupnya, banyak mengalami ketertinggalan, kekurangan, dan kemudian dilecehkan sama teman-temannya, dia kemudian minder. Dan keadaan minder itu dia menutup diri. Dia tidak mau gaul, dia menutup diri, dan dia cenderung, ini gara-gara si A nih, gara-gara si B, gara-gara keadaan ini, aku jadi seperti ini. Lalu kemudian dia nekat melakukan kejahatan. Sampai kemudian dari kejahatan kecil menjelma jadi kejahatan besar. Akhirnya dia terbiasa melakukan kejahatan. Maka dia kemudian dijuluki sebagai The Joker, musuhnya Batman yang terkenal itu. Ya. Nah, itu adalah suatu cerita yang buruk sekali, adik-adik. Firman Tuhan menasihatkan kita, ya, dalam Ibrani 12 ayat 15, di sini mengatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ya, di sini penekannya, jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit. Ya, seperti halnya sang nenek itu yang memberikan nasihat kepada tempayan retak, sehingga tempayan retak itu tidak berkelanjutan mindernya. Maka di sini roh itu, Roh Kudus itu memberikan nasihat kepada adik-adik yang merasa minder, sehingga adik-adik tidak akan keterusan mindernya. Ingat, kalau kita keterusan mindernya,
maka akan jadi akar yang pahit. Diam diri pahit. Apa artinya akar yang pahit? Itu cenderung melihat semua orang itu salah. Semuanya salah. Semuanya memusuhi aku. Semuanya memojokkan aku. Maka kemudian dia akan membalas. Lihat, akan kubalas semua perlakuan orang yang buruk kepadaku. Maka dia akan berbuat kejahatan. Ya, itulah riwayat di mana seseorang bisa menjadi penjahat, adik-adik. Gara-gara cuma dari minder. Jadi tidak percaya diri. Dipelihara terus-menerus. Ngomong sama diri sendiri. Lihat nih, semua orang musuhi aku. Lihat nih, semua teman menjauhi aku. Maka itu akan jadi akar yang pahit. Akar yang pahit pasti berbuat kejahatan. Nah, Alkitab itu buku yang luar biasa. Dia tahu bahwa setiap orang dalam hidupnya bisa saja mengalami gejolak kehidupan sehingga timbul suatu rasa rendah diri yang bisa mengarah pada akar yang pahit. Nah, ingatlah adik-adik, terus bersekutu sama Tuhan. Apapun kekurangan kita, asal kita tanya sama Tuhan, Roh Kudus akan memberikan nasihat. Seperti halnya sang nenek itu memberikan nasihat kepada tempayan retak, sehingga tempayan retak itu bisa pulih kembali semangatnya, pulih kembali pengharapannya, pulih kembali semangat hidupnya. Bahwa ternyata aku ini masih berguna. Di dalam hidup ini aku masih berguna. Ya. Aku ternyata ada gunanya. Hingga demikian rasa mindernya lenyap seketika. Karena ternyata aku ini adalah orang yang ada gunanya di kehidupan ini. Haleluya, amin adik-adik. Firman Tuhan luar biasa, meneguhkan, mengokohkan kita, memberi kita pengharapan bahwa di tengah gejolak kehidupan ini, anak-anak sekalipun juga bisa mengalami suatu hal yang negatif ya, di dalam pergaulan, rasa minder itu. Tapi jangan kecil hati, Tuhan selalu bersama kita, Tuhan selalu menolong kita, Tuhan selalu menghibur kita, menguatkan kita, sehingga kita tidak terjerumus pada kepahitan, tapi kita berbalik menjadi positif dan menjadi berguna bagi lingkungan kita. Haleluya, Tuhan memberkati adik-adik semua. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai mengikuti ibadah online sekolah minggu GKS Grogol. Ingat untuk selalu mentaati dan melakukan firman Tuhan setiap saat. Jangan lupa minggu depan untuk ikut ibadah sekolah minggu. Kita akan membahas tentang setia dalam tugas kita sampai Tuhan datang. Selamat tahun baru. Jangan sampai ketinggalan ya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.